Ya, terima kasih atas kehadirannya. Walaupun kita tahu press conference Partai Sri yang hari ini sepertinya kalah dengan berita soal penangkapan Raffi Ahmad dan Wanda Hamidah ya. Tapi kita berterima kasih sekali atas kehadiran rekan-rekan di rumah integritas yang hari ini. Pada hari ini kita akan memberikan penjelasan terkait terkait dengan gugatan yang disampaikan Partai Sri kepada Komisi Pemilihan Umum mengenai dinyatakan tidak lolosnya Partai Sri dalam verifikasi faktual oleh KPU. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa saat ini kita sudah mengikuti 3 kali sidang adjudikasi yang diselenggarakan oleh Bawaslu, dan besok pada tanggal 30 Januari, jadi hari Rabu besok ini, Bawaslu akan memberikan keputusannya. Apakah gugatan kita diterima atau ditolak? Nah, kita akan memberikan penjelasan kepada rekan-rekan sekalian apa saja bukti-bukti yang telah kami beberkan dalam persidangan tersebut, dan apa saja hal-hal krusial yang perlu diketahui oleh publik terkait dengan gugatan Partai Sri dan terkait dengan bukti-bukti yang kami temukan bahwa telah terjadi kesemerawutan dan kesimpang siuran aturan hukum oleh KPU dalam proses verifikasi administrasi dan faktual. Saya akan persilakan Ketua Umum Mas Taufan untuk memberikan penjelasan. Silakan. Terima kasih Ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk menghadiri undangan kita dalam rangka konferensi pers berkaitan dengan sidang adjudikasi yang di mana Partai Sri mengajukan keberatan tentang keputusan KPU soal tidak diikutsertakannya Partai Sri dalam sebagai partai politik peserta pemilu. Ada beberapa hal yang telah kami sampaikan, dan sekarang menurut Partai Sri saatnya kita bicarakan lebih luas dengan teman-teman pers. Pertama, dalam sidang adjudikasi kita mengajukan semacam tuntutan bahwa kita menganggap SK nomor 5 KPU tentang penetapan partai politik sebagai partai politik peserta pemilu, kita menganggap itu sebagai sebuah cacat hukum. Karena argumen kami adalah bahwa dalam SK nomor 5 tersebut KPU hanya membuat semacam konsideran tunggal. Konsideran tunggal itu adalah apa yang dinamakan verifikasi faktual. Padahal dalam undang-undang tidak begitu. Karena dalam undang-undang ada yang dinamakan verifikasi administratif dan verifikasi faktual. Dan itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, dalam konsideran SK nomor 5 seharusnya verifikasi administratif dimasukkan sebagai konsideran. Nah, apa akibatnya misalnya bila verifikasi administratif tidak dimasukkan dalam konsideran SK nomor 5 KPU tersebut? Nah, berdasarkan keterangan saksi ahli yang kita ajukan ke dalam sidang adjudikasi, saksi ahli mengatakan dan dengan tidak dimasukkannya verifikasi administratif sebagai konsideran, maka dengan sendirinya keputusan tersebut dianggap cacat hukum. Oleh karena itu cacat hukum harusnya dibatalkan SK tersebut. Nah, kenapa dibilang dalam pertimbangan soal administrasi hukum dikatakan bahwa apabila verifikasi administratif dimasukkan sebagai konsideran SK nomor 5 tersebut, maka hasil dari keputusan KPU soal tentang meloloskan partai politik peserta pemilu akan sangat berbeda. Jadi artinya dia katakan kalau verifikasi administratif dijadikan konsideran dalam SK nomor 5 tersebut bersama dengan verifikasi faktor, maka hasilnya akan sangat berbeda. Nah, yang lolos bisa berbeda, yang tidak lolos juga bisa berbeda. Ini juga artinya. Itu yang pertama. Yang
kedua, Partai Sri juga mengajukan keberatan berkaitan dengan apa yang ditemukan oleh Partai Sri tentang peraturan KPU nomor 14. Peraturan KPU nomor 14 itu kita temukan ada dua versi. Yang satu dengan memuat pasal 20, yang satu lagi tanpa pasal 20. Nah, logikanya, kalau ini merupakan hasil perbaikan, jadi artinya begini, ada yang sebelumnya tanpa pasal 20, tiba-tiba dia harus perbaiki SKKP nomor 14 tersebut. Nah, kalau perbaikan itu dilakukan, seharusnya SK tersebut dinomorkan dengan tidak lagi menggunakan nomor 14, tapi dia harus menggunakan nomor yang berbeda. Nah, kalau itu diselipkan begitu saja, sekali lagi saksi ahli kita yang kita ajukan dalam sidang adjudikasi mengatakan itu tidak akan pidana, bahkan dikatakan sebagai sebuah kejahatan. Nah, itu saya kira itu yang kedua. Yang ketiga adalah begitu banyak peraturan lewat surat edaran yang dikeluarkan oleh KPU, yang isinya mengenai objek yang sama, objek verifikasi yang sama, tapi isinya sangat berbeda, bahkan sangat bertentangan. Nah, itu kita temukan misalnya di surat edaran 481, 588 dan 681. Nah, banyaknya surat edaran dengan mengatur objek yang sama itu membuat KPU kabupaten pertama adalah membuat KPU kabupaten tidak mempunyai kepastian hukum mana dari surat edaran itu yang harus digunakan oleh KPU kabupaten dan kota. Kedua, aturan-aturan tersebut yang saling berbeda bahkan saling bertentangan tersebut bisa mendorong KPU kabupaten dan kota bertindak sewenang-wenang dalam melakukan verifikasi faktual. Sewenang-wenang itu artinya dia bisa menggunakan aturan yang bisa merugikan kita dan bisa menguntungkan yang lain. Tergantung dia mau berpihak kemana gitu. Nah, ini yang kita meminta klarifikasi kepada KPU dan kita mengajukan itu keberatan dalam sidang adjudikasi. Nah, implikasi lain, seluruh dalam sidang adjudikasi yang kita majukan ke sidang adjudikasi, kita ada beberapa contoh soal pelanggaran-pelanggaran di beberapa daerah yang memang kita masukkan, seperti Aceh, Sumatera Utara, Sulawesi Selatan. Tapi contoh itu merupakan sampling, kita katakan sampling dari sebuah aturan yang keliru diterapkan secara nasional. Nah, misalnya kita contoh, berdasarkan tadi yang saya bilang, ada 681, ada 481, 588 misalnya, bahwa aturan yang diterapkan tentang verifikasi faktual tatap muka itu praktis seluruhnya tidak dilakukan oleh KPU. Dalam kasus-kasus misalnya di Sumatera Utara itu diakui oleh KPU kabupaten dan kota, dikatakan bahkan di Sumatera Utara ada perintah dari KPU provinsi untuk tidak melakukan verifikasi faktual tatap muka. Jadi verifikasi itu langsung dengan cara mendatangkan anggota partai ke kantor KPU kabupaten. Nah, kita mau mengatakan mengajukan beberapa provinsi untuk jadikan sampling untuk mengatakan secara keseluruhan ini telah terjadi kerusakan. Nah, ini yang kita ingin jelaskan kepada teman-teman bahwa persoalan ini bukan persoalan partikular yang sering dikatakan oleh KPU bahwa kalau kita tidak lolos di dua provinsi, kalau kita lolos dalam adjudikasi kita dinyatakan benar di dua provinsi, bukan berarti kita lolos semua.
kita mengatakan bahwa yang sekali lagi bahwa yang kita ajukan provinsi-provinsi itu adalah sampling untuk menggambarkan secara keseluruhan kekeliruan yang terjadi akibat dari peraturan-peraturan yang berbeda. Nah, kemudian kenapa menurut pandangan kami bahwa adanya peraturan-peraturan berbeda itu tidak lagi bisa semata-mata dikatakan bahwa ini sebuah kelalaian. Kami menganggap itu bahkan bukan kelalaian, tapi adanya bukti etikat buruk. Etikat buruk sekali lagi, etikat buruk untuk melakukan diskriminasi, bahkan sengaja untuk tidak meloloskan partai-partai tertentu. Jadi kalau dalam DKPP dikatakan tidak mempunyai etikat buruk, kalau menurut kami dalam apa yang kita temukan tidak lagi bisa dinilai seperti ini. Kita menganggap ini bahwa sesuatu yang terjadi secara sengaja, bahkan by design. Karena apa? Karena ada upaya misalnya menyembunyikan aturan dan memunculkan lagi di saat waktu-waktu tertentu dan disembunyikan lagi, dan perubahan aturan tidak dipublikasikan, bahkan disundupkan begitu saja. Nah, kalau pola itu yang terjadi, yang memang kita lihat dalam bukti-bukti yang telah kita dapatkan, itu tidak lagi bisa dianggap sebagai sebuah kelalaian. Kami menganggap itu sebagai sebuah etikat buruk yang direncanakan. Nah, hasilnya adalah SK nomor 5 yang cacat hukum itu yang dipaksakan, ya kan, walaupun misalnya melanggar hukum yang tidak meloloskan beberapa partai. Itulah saya kira garis besar yang ingin saya sampaikan. Saya kira nanti teman-teman yang lain bisa menambahkan secara lebih detail. Apa harus mau menambahkan? Ada produk pertanyaan saya jawab. Oke, silakan kalau Figar. Silakan kalau ada mau yang bertanya, kita langsung mulai sesi tanya jawab. Saya tanya Pak, dua hal yang saya tanyakan. Kalau mengikuti persidangan utama kemarin, itu Pak Resri terutama di Sumatera Utara, 10 DPC Sri itu hampir bisa dikatakan hampir semuanya memang tidak memenuhi syarat, terutama kalau kita lihat di DPC Samosir yang 15 pengurus Sri itu tidak ketemu, artinya fiktif. Nah, itu apakah bagaimana tanggapan Pak Resri terhadap fakta itu berkaitan dengan rilis hari ini? Kemudian yang kedua, pihak pengacara KPU kemarin menyatakan Partai Sri itu tidak lolos di lebih dari 10 provinsi. Nah, seandainya 1 atau 2 atau 3 dinyatakan lolos, itu tetap tidak mempengaruhi keputusan KPU. Ya. Coba. Oke, saya akan coba menjawab. Pertama, Samosir. Itu jangan lupa pengadilan kemarin diadjudikasi itu bahwa apa yang dikatakan oleh Ketua KPU Samosir itu masih sebatas soal statement, belum membuktikan apa-apa, ya kan? Waktu itu kita minta buktinya segera diserahkan. Kan KPU bilang ya nanti setelah ini bukti itu harus diserahkan. Karena jangan lupa sebenarnya waktu dia ingin melakukan pernyataan itu buktinya harus dulu diserahkan ke kita. Dengan demikian kita bisa sama-sama memeriksa apakah itu pernyataan semata atau disertakan dengan bukti yang lebih konkret. Nah, kemarin itu bukti itu tidak diserahkan, hanya dinyatakan, dan itu juga dipegang sama dia. Kita nggak tahu apakah itu bisa dinilai sebagai bukti itu benar atau tidak. Karena jangan lupa, kalau itu dijadikan bukti, pertama adalah dalam peraturan KPU dikatakan apabila KPU Kabupaten Kota telah melakukan verifikasi faktual door to door atau tatap muka itu harus dibuktikan dengan F12, laporan 2 F8. Nah,
harus ada tanda tangan RT, ya kan? Yang membuktikan bahwa dia telah melakukan verifikasi door to door atau tatap muka. Satu, kedua, apabila dia telah memverifikasi orang, harus ada tanda tangan dari orang yang telah diverifikasi itu. Nah, kemarin itu semua kita tidak mendapatkan. Waktu kita minta, nanti akan diserahkan. Padahal beda dengan kita. Pada saat kita membacakan pernyataan, bukti kita sudah kita serahkan. Itu beda. Makanya pada saat itu saya katakan, buktinya mana Pak? Ya nanti baru serahkan. Jadi kita nggak bisa memverifikasi bukti itu selain hanya mendengar pernyataannya. Itu satu. Kedua, soal sekali lagi, KPU selalu bersembunyi bahwa secara partikular bahwa kalau dua, misalnya tadi dikasih contoh bahwa kalau hanya dua provinsi yang lolos, sementara yang nggak lolos, ya tetap aja nggak lolos kan gitu kan. Nah ini sekali lagi, bahwa yang kita ajukan adalah setting. Karena apa? Ini kesalahan peraturan. Jadi kalau kesalahan peraturan, itu adalah kesalahan yang bersifat masif, sistemik dan terencana. Karena apa? Peraturan itu mengatur seluruhnya, tidak hanya 2 provinsi. Dia mengatur seluruh 33 provinsi. Kalau peraturannya keliru, secara otomatis kita bisa pastikan pelaksanaannya pasti clear. Nah, yang dibutuhkan untuk itu hanya butuh sampling di beberapa daerah untuk membuktikan yang sama. Di Sumut terbukti pada saat Ketua KPU Kabupaten Langkat mengatakan bahwa ada perintah dari KPU Provinsi Sumatera Utara untuk tidak melakukan verifikasi faktual door to door atau tatap muka. Itu hanya membuktikan bahwa itu sistematis, gitu. Itu dilakukan terencana. Ada perintah dari. Nah, statement itu sudah cukup, gak perlu saya gali lebih lanjut. Bahwa perintah itu adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan KPU sendiri. Bahkan itu pelanggaran peraturan. Jadi sekali lagi, kita tidak untuk bicara soal partikular karena pelanggarannya bersifat masif. Kalau itu merupakan undang-undang, sudah dapat dipastikan di seluruh wilayah pelaksanaannya juga cacat. Itu.